the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Selamat pagi para sobat sehat semuanya. Selamat datang di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Untuk para sobat sehat di pagi hari ini, semoga Anda sehat di pagi yang cerah ini, di musim-musim yang mungkin banyak yang mengalami sakit ya di sekitar Anda, sobat sehat. Semoga sobat sehat di pagi hari ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran atas apapun yang sobat sehat kerjakan pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda selalu menyimak Raisa Radio yang bisa Anda nikmati di website kami di radioindonesiasehat.com. Untuk para sobat saya juga menikmati Raisa Radio di radio aplikasi streaming kami. Atau para sobat saya juga yang pagi hari ini sudah menyatu bersama dengan kami di meeting yang sudah kami siapkan untuk Anda. Beberapa hari menuju Lebaran nih Sobat Sehat, tentu sudah terasa ya suasana-suasana Lebaran sudah ada di depan mata. Termasuk salah satunya adalah pusat perbelanjaan yang sudah mulai ramai. Plus juga mungkin kebagian mungkin kita bersama rasakan karena THR juga sudah mulai turun nih Sobat Sehat. Nah, kadang kita mengalokasikan THR itu untuk kita persiapan Lebaran, buat beli baju mungkin atau buat beli make up juga untuk persiapan. Nah, tapi ini Sobat Sehat, ternyata untuk kita membeli make up perlu juga harus kita waspadai juga. Make up yang kita beli itu benar apa enggak, dan yang paling penting adalah palsu atau tidak. Pas banget Sobat Sehat, pagi hari ini Bincang Sehat akan menemani Anda selama 1 jam ke depan ya. Kita mengawali pagi dengan kita mewaspadai make up palsu ini seperti apa. Awas tertipu make up palsu. Bersama narasumber kami yang tentu sudah tidak asing lagi Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Kita akan mengupas seperti apa make up yang palsu, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana mengatasi hal ini Sobat Sehat. Tentu selama kurang lebih 1 jam ke depan kita juga akan mempersilahkan para sobat sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0812 3239 7300. Sekali lagi sobat sehat di 0812 3239 7300 untuk Anda bisa berdiskusi bersama dengan kami. Kita sapa dulu Dr. Ita sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Dr. Ita. Halo Mbak, apa kabar Mbak?
Alhamdulillah saya sehat, Dokter Ita juga semoga sehat ini pagi hari ini, Dok. Aman. Tapi maaf ya Mbak, tadi saya udah nyoba virtual background-nya, tapi ternyata nggak bisa nih. Tidak apa-apa, Dok. Kalau memang belum memungkinkan on cam juga tidak apa-apa, Dokter Ita. Kalau Oke, siap. belum ini, Berarti saya nggak on cam aja ya, biar aman ya. ya Sinyalnya. silakan. Nggak apa-apa, Dok. Siap. Dokter Ita, terima kasih banyak sebelumnya, Dok, sudah mau menyapa Sobat Sehat kembali di pagi ini, masih di kita menikmati bulan puasa. Terima kasih banyak nih, Dok. Iya, aman Mbak. Semoga semuanya juga lancar semua menjalankan ibadah puasanya sampai besok Lebaran. Amin, terima kasih, Dok. Nah, kita bicara tentang make up palsu nih, Dok. Barangkali ini para sobat saya sudah asik berbelanja menuju Lebaran, yang pada saat Lebaran nih momen-momen berkumpul dengan keluarga atau mungkin bertemu dengan sanak saudara, teman-teman itu banyak. Nah, persiapan untuk biar bisa kita menampilkan diri kita yang terbaik itu kan kita lakukan Betul juga. sekali, Salah Mbak. satunya Iya. dengan make up. Ya itu makanya harus hati-hati itu Mbak. Nah, ini Jangan tertipu. Jangan tertipu. Nah, bicara tentang make up palsu nih, Dok. Sebetulnya make up itu, tapi kita ada banyak sobat sehat yang belum tahu bedanya make up dengan skincare itu apa, Dok? Oke, jadinya kalau biasanya kalau make up tuh biasanya untuk yang itu mempercantik. Jadinya misalnya kayak maskara, eyeshadow, bedak seperti itu. Kalau skincare itu secara keseluruhan sih tuh Mbak. Jadinya kayak ada facial cleanser, lalu seperti sunscreen itu juga termasuk skincare. Seperti itu, Mbak. Baik, Dok. Jadi untuk make up ini yang sifatnya memperindah atau mempercantik gitu ya, Dok, ya? Betul, iya, betul. Gitu ya. Nah, make up dikatakan dia palsu itu saat seperti apa, Dok? Nah, gini Mbak, jadinya tuh kan kita tahu tuh kan kayak tas-tas itu aja kan itu ada palsu-palsu tuh. KW berapa kita juga bisa milih gitu kan. Nah, ternyata nggak cuma tas atau barang-barang aja yang bisa palsu, tetapi make up itu juga bisa palsu. Nah, penting untuk kita tahu bahwa di pasaran, di pasaran dijual bebas itu tuh juga ada make up palsu. Nah, apa sih artinya make up palsu itu? Kalau make up palsu tuh artinya kan kalau yang brand atau ya merek-merek yang sudah bagus, yang sudah ada di pasaran, yang jelas-jelas iklannya ada di TV lah, terus habis itu websitenya jelas, itu kan dia kalau mau nge-launching itu kan pasti dia ada penelitiannya, lihat efek sampingnya, ingredientsnya apa aja itu dipikirkan dengan baik. Tetapi kalau make up palsu itu dia cuma asal aja, terus habis itu yang penting sama kayak make up asli, yang penting kayak brand aslinya atau merek aslinya, terus habis itu dijual yang dijual bebas gitu Mbak. Jadinya bakal sebagian besar bakal menimbulkan efek samping bagi kulit kita, seperti itu sih Mbak. Jadinya intinya sih kalau yang udah yang bukan palsu atau yang beneran itu tuh yang resmi itu biasanya tuh ada legalitasnya, ada regulasinya, udah ada penelitian seperti itu. Terus ingredientsnya tuh dipikirkan dengan baik. Tapi kalau makeup palsu tuh ya udah cuman asal nyampur-nyampur aja, warnanya kayak gini-gini, konsistensinya gini-gini, tetapi ya itu tadi ingredientsnya atau isinya itu masih dipertanyakan. Seperti itu Mbak. Ini yang bikin bahaya buat kulit itu. Gitu. Baik Dok, jadi memang kalau memang make up yang asli yang biasa kita pakai, semoga kita pakai yang asli ya Sobat Sehat. Ada dia melalui beberapa proses-proses yang mana sebelum launching produk harus diteliti dulu, harus dilihat efeknya seperti apa, keamanannya pada itu sudah ada, tapi kalau make up palsu belum. Tapi ternyata bahaya juga ya Dok ya ketika ada make up palsu tidak melalui penelitian dulu, tidak dilihat efek sampingnya ke dalam tubuh, langsung di launching dan langsung dipakai dengan orang. Bahayanya seperti apa itu Dok? Nah, itu dia. Dan sayangnya jadinya banyak yang make up palsu ini tuh benar-benar menyerupai make up aslinya Mbak. Jadinya misalnya dia sebut aja brand M gitu kan. Brand M ini kan terkenal sekali gitu kan. Nah,
ada make up palsu atau ilegal ini dia apa namanya packingnya, packagingnya segala macamnya itu sama kayak brand M ini, tapi ternyata begitu kita cek itu dia misalnya kayak kita cek, biasanya kan kalau kita beli itu kan kita cek dulu di kulit tangan itu kan. Nah itu tapi apa ya perbedaannya itu amat sangat terlihat gitu. Misalnya kalau yang brand M asli itu dia halus, terus habis itu apa namanya misalnya kalau lipstick itu juga rata gitu, nggak kayak lipstick yang patah-patah gitu. Tapi kalau yang palsu ini, jadinya dia memang bukan yang terus brand sendiri itu kadang-kadang nggak, dia bahkan apa ya menyamakan diri dengan brand yang sudah ada, tapi dia palsu seperti itu Mbak. Jadinya begitu kita bandingkan dengan brand aslinya, itu misalnya kayak lipstick gitu, itu kayak ada patah-patahannya lipstick kayak gitu yang nggak halus seperti itu. Nah, Hmm. iya, seperti itu, Mbak. Jadinya nggak hanya dia launching produk sendiri, tetapi malah dia, oh, ini aku jualan brand M nih, tapi lebih murah. Nah, istilahnya kayak gitu. Brand M nih, tapi paketnya mungkin apa lebih banyak dapatnya kayak gitu. Nah, apa ya, memang tidak harus dia brand sendiri, tetapi bisa dia menyamakan diri dengan brand yang sudah ada, tapi ternyata dia memang palsu seperti itu, Mbak. Wah, ternyata memang agak bahaya juga ya dok ya kalau memang Iya, tidak ada produk sendiri tapi malah menyerupai produk yang lain. Nah, apakah betul. hal ini juga bisa memungkinkan itu kita jumpai di toko-toko resmi dok untuk yang palsu ini, tapi dengan brand yang sama gitu? Nah, biasanya kalau dengan yang toko-toko resmi itu, nah resminya tuh apa dulu, Mbak? Jadi kan kita lihat misalnya kayak apa jualan online di yang S atau yang di T gitu kan, itu kan resmi. Tapi kecil-kecilnya yang orang-orang jualannya, misalnya kalau mau orang jualan make up di situ, itu kan kita nggak tahu apa itu resmi apa enggak. Tapi biasanya kalau kayak brand luar negeri yang kita apa namanya yang internet luar negeri yang website yang luar negeri yang terkenal sekali yang Sephora gitu saya sebut merek lah itu jelas-jelas aslinya. Tapi kalau eh, misalnya kalau mau beli di online shop yang kayak S atau T seperti itu memang harus dicek seperti itu, dicek lebih teliti gitu Mbak. Mhm. Apalagi kalau yang brand S atau yang atau S atau T itu kan banyak penjual-penjual yang di situ ya dok ya. Kita Betul, juga betul belum sekali, tahu. Mbak. Dan kita nggak bisa, masih belum bisa meregulasi itu, Mbak. Mhm, mhm, mhm. Baik dok. Lalu bagaimana dok? Kenapa sih kita harus memperhatikan make up ke apa? Make up ini palsu atau tidak itu mengapa sih dok? Oke, jadinya kalau biasanya itu make up palsu, biasanya kan tadi kan saya jelaskan bahwa make up palsu itu kan dia tidak ada penelitian sebelumnya, ingredientsnya apa asal seperti itu. Nah, ternyata dari penelitian-penelitian terdahulu itu eh, bahkan ada ingredient-ingredient atau bahan-bahan pada make up palsu itu yang bikin apa ya kulitnya merah-merah, terus malah jadi apa kanker kulit, terus bahkan karena itu tidak diregulasi itu bahkan ada bakteri di dalam make up itu yang palsu seperti itu. Nah sebenarnya kan tadi apa namanya kalau yang make up aslinya itu kan biasanya sudah diregulasi, eh, juga sudah dilaporkan. Kalau biasanya kalau masuk Indonesia kan lapornya ke BPOM, BPOM. Nah, itu juga bisa kita cek di BPOM itu untuk keasliannya. Tapi kenapa sih make up palsu itu bahaya ya? Karena itu tadi Mbak apa bisa bikin kanker kulit, bisa bikin iritasi, terus habis itu bikin infeksi seperti itu. Nah, eh, saya mau sharing deh satu-satu untuk ingredients atau bahan-bahan yang mungkin ditemukan di makeup palsu itu. Nah, ada beberapa apa ya namanya? Beberapa komponen dan ini yang bisa menyebabkan efek samping lain. Misalnya kayak ada merkuri di dalam apa namanya?
yang tadi itu makeup palsunya itu dia bisa toksisitas pada nervous system. Terus ada ini kalau yang tinggi ya, kalau yang tidak sesuai dengan regulasi kita. Terus aluminium tuh juga bisa toksisitas terhadap saraf, bisa reproduktif organ, terus juga tumbuh kembang seperti itu. Terus juga ada tadi yang saya sebutkan, ada bakteria juga, bahkan ada di situ ada penelitian tentang makeup palsu, yang bahkan di makeup palsunya tuh ada bakteria namanya E. coli. E. coli itu biasanya hubungannya sama keluhan dari gastrointestinal atau perut, jadinya ada diare, ada diare yang semakin masif seperti itu. Lalu juga bahkan ada yang mengandung sianida, Mbak. Kita bisa tahu kan sianida itu kemarin bisa buat bunuh orang sebenarnya sianida itu. Nah, itu yang kemarin itu ada penelitian kayak gitu yang kandungan make up palsu tuh ada ininya dengan jumlah yang tidak sesuai regulasi, dan itu menimbulkan efek samping seperti itu, Mbak. Jadi Nah, efek sampingnya tidak hanya di wajah saja, tapi juga betul, ke tubuh, betul. diare juga ada sianidanya juga. Betul, Gitu ya, Dok? betul. Dan itu kalau digunakan secara lama dan konsisten seperti itu, dan kita nggak tahu kalau itu make up palsu, seperti itu bisa nyebabin kayak gitu, Mbak. Tetapi kalau yang lebih ke kulitnya, itu dia bisa menimbulkan akne. Jadinya tiba-tiba nih kita sebenarnya nggak gampang jerawatan, tapi begitu kita nyoba sesuatu make up, memang sih bisa bisa tanda merupakan kulit kita nggak cocok sama make upnya, tapi juga bisa tanda bahwa make up itu tuh make up palsu seperti itu. Dan juga bisa kalau lama tadi terus konsisten gitu, juga bisa menyebabkan kulitnya itu menua lebih dini, Mbak. Jadinya ada kerutan-kerutan wajah seperti itu. Terus habis itu bikin kulit itu merah-merah kayak tadi, ada alergi juga. Kalau kita lipstick itu juga misalnya oles lipstick itu juga bisa menimbulkan bengkak lipstiknya, lalu bisa macam-macam, Mbak. Jadinya terus habis itu ada luka bakar yang bisa nyebabin luka bakar seperti itu, alergi kayak gitu. Terus nanti kalau kita yang kayak maskara atau eyeliner dan kayak gitu, misalnya kalau kena mata tuh bisa nyebabin eye infection atau infeksi mata seperti itu sih, Mbak. Jadinya memang bahayanya tuh memang ini tuh simple, tapi bahayanya kalau dipakai long term itu bisa macam-macam tadi itu, Mbak. Baik, Dok, apalagi kalau diaplikasikan ke menuju itu tadi maskara itu kan ke mata. Mata itu kan organ vital. Betul, Terus lipstick juga bisa betul, masuk mulut juga, ternyata juga bahaya ya, Dok ya. Nah, ini mungkin betul. para sobat saya sudah mulai was-was juga, termasuk saya juga, Dok. Ternyata makeup palsu ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya, dan apalagi kalau dipakai jangka waktunya lama nih, niatnya mau irit, mau ambil yang lebih mudah, Betul, tapi malah ternyata memang betul. ke kesehatan kita ngaruh gitu. Lalu bagaimana Iya, cara kita untuk mengetahui bahwa ini tuh makeup tuh palsu gitu, Dok? oke. Oh, gitu. Jadinya memang ada beberapa stepnya sih, Mbak. Stepnya itu bisa kita lihat dari websitenya itu sendiri. Kita lihat apakah ini, kalau yang di luar yang itu ya, yang online shop ya. Jadinya misalnya kalau dia ada brand sendiri, dia website, kita bisa lihat websitenya itu bonafit apa enggak. Terus habis itu segala macam tombolnya itu bisa diklik, ada isinya apa enggak seperti itu. Itu dicek juga dari websitenya itu dia doji apa enggak websitenya seperti itu. Nah, kalau dari packagingnya itu dia bisa kita lihat dari kata-katanya atau kalimatnya yang di situ. Biasanya kalau make up palsu itu kayak ada misspellingnya, Mbak. Jadinya kayak ada kurang A, kurang S. Maksudnya jadinya kata-katanya itu nggak bentuk kata-kata seperti itu. Terus habis itu kalau kita bandingin, emang sih harus kita bandingin sama yang asli sih. Itu jadinya packagingnya tuh lebih
misalnya berbeda gitu ya Mbak. Jadinya packagingnya tuh lebih, misalnya kalau yang ada emasnya gitu, dia emasnya lebih luntur seperti itu. Nah, terus juga bisa kita lihat isinya. Isinya itu biasanya apa namanya? Ngisinya tuh nggak level. Jadinya misalnya kalau kita kita beli dua nih, kita beli produk A, produk B, salah. Maksudnya misalnya beli foundation nih, dua foundation. Nah, dua foundation ini misalnya udah beli baru, itu tuh apa ngisinya tuh nggak selevel gitu Mbak, nggak apa ya, nggak sama tingginya. Nah, kayak gitu. Jadinya yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit seperti itu. Itu tanda bahwa makeup itu palsu atau doji seperti itu. Terus habis itu ya itu tadi apa namanya, eh, font size-nya jelek, tidak sesuai apa namanya, ukuran dari fontnya itu. Terus habis itu biasanya ada informasi yang nggak dicantumkan, misalnya ada batch number-nya nggak ada, mungkin juga apakah dia ingredients-nya juga nggak ada. Dan yang tadi saya sudah sebutkan itu Mbak, jadinya eh, murah. Murah itu jadinya kita harus menanyakan murahnya itu seperti apa? Apakah dia benar-benar murah ataukah dia murah banget gitu? Biasanya kalau yang authorized retailer itu biasanya kalau murahnya tuh kira-kira ya, ini penelitian dari yang apa sebelumnya itu biasanya diskonnya tuh hanya 20-30%. Tapi begitu lebih dari itu tuh biasanya patut dipertanyakan untuk kemurahan asli makeup, keaslian makeup itu. Terus habis itu juga kita sebelum membeli itu kita juga bisa, kan pasti udah ngecek-ngecek nih di internet apa tentang merek ini bagus apa enggak nih, atau misalnya kita lihat apa review. Nah, review pengguna sebelumnya itu gimananya seperti itu. Terus habis itu ya itu tadi, selain tidak apa namanya, tidak mencantumkan ingredients-nya atau komponen-komponen yang ada di dalamnya, misalnya kalau dia cantumkan itu juga kita harus cek Mbak apa-apa aja yang tadi itu uh, bisa membuat efek yang tidak baik bagi kulit apa enggak seperti itu. Nah, terus kayak misalnya kita beli terus ada bonusnya nih. Nah, bonusnya aja juga kita bisa tahu Mbak bahwa pasti apa make up itu tuh palsu apa enggak. Jadinya misalnya kayak bonus apa eh misalnya kayak ada bonus yang buat brush brush seperti itu kan biasanya bonus, nggak kita apa bisa jadikan bonus. Nah, brushnya itu kayak kualitasnya jelek. Padahal kan brush kalau bagus itu kan brush aja tuh kita bisa lihat Mbak. Betul dok. Iya, kalau sengkreng-sengkreng kayak apa namanya, kayak sapu kayak gitu tuh kualitasnya patut dipertanyakan itu Mbak. Jadi mentang-mentang bonus jangan senang dulu gitu ya dok Iya ya. betul betul. Iya, terus habis itu yang kayak tadi itu packagingnya kita harus, kan selain kita do our research, gitu juga kita bisa apa bandingin packaging yang kita dapat itu dengan yang official website-nya, apakah ini benar-benar palsu atau aslinya seperti itu. Oke. Terus, Mhm. terus biasanya kita kan kalau coba kan kita di tangan dulu ya kan. Nah, jangan lupa pas di tangan itu dicek teksturnya itu, sama juga jangan lupa di baunya. Baunya itu juga kita cek apakah ini baunya nggak enak, ada bau yang nggak enak seperti itu. Seperti itu kan berarti ada bahan kimia yang tidak tercampur dengan baik. Itu sih Mbak. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Wah, Sobat Sehat, ternyata memang mencari referensi itu sangat penting ya dok ya, memperluas wawasan kita terutama tentang make up. Nah ini juga penting nih dok untuk teman-teman kita, para Sobat Sehat yang baru belajar untuk memakai make up. Nah artinya kan dia belum pernah menggunakan make up itu dok, jadi baru-baru coba-coba apa namanya produk-produk, ternyata untuk mencari tahu, mencari referensi, terus melihat review-review. Sekarang juga kita juga dimudahkan dengan di YouTube juga ada banyak reviewer make up ya dok ya. Betul, Juga betul.
sangat membantu kita untuk mengenali apakah si make up ini palsu atau tidak. Dilihat tadi dari Dokter Ita sudah menyampaikan nih Sobat Sehat, dari kemasannya, lalu juga dari tulisannya, dari informasi yang tercantum itu apa lengkap atau tidak. Lalu pada saat kita mencoba, kalau pas kita di tokonya itu tekstur dan juga baunya juga perlu kita perhatikan. Betul, Nah, setuju Mbak. kadang-kala nih Dok, pada saat kita ada dua tipe orang nih Dok, ada yang suka beli online, ada yang suka beli offline. Nah, mungkin kita ke yang offline dulu Dok. Ada teman-teman kita para sobat sehat yang langsung ke tokonya dan cenderung untuk mencoba langsung ditaruh di tangan. Nah, kadang Betul. apakah efek-efek itu bisa kita rasakan? Misalkan tadi dokter juga menyebutkan ada sedikit gatal-gatal atau apa itu, apakah bisa kita rasakan saat itu juga atau gimana Dok? Nah, Selain itu Mbak tekstur tadi. dan juga bau. Betul. Emang sih kalau eh, yang kayak tadi itu yang kayak menimbulkan kanker kulit atau yang menimbulkan efek-efek yang misalnya toksisitas pada saraf seperti itu emang efeknya lama. Kalau yang tadi saya bilang apa, yang memang dia pemakaiannya yang teratur dan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau yang saat itu juga itu jarang sih Mbak. Jadinya memang dia tuh sudah mempackagingnya sedemikian rupa sehingga jadinya begitu dia make itu kulit yang dioleskan itu memang tidak terlihat apa-apa. Misalnya kalau terlihat apa-apa pun itu biasanya cuma merah aja sih Mbak. Merah, terus habis itu apa yang tempat kita ngolesinnya itu merah, terus bisa terasa panas. Nah itu cocok apa contohnya bahwa kalau itu ya memang itu salah satu reaksi tubuh kita bahwa make up itu nggak cocok sih sama tubuh kita, tapi belum belum tentu make up palsu seperti itu sih Mbak. Tapi memang intinya kalau make up itu nggak cocok itu biasanya ada rasanya panas, terus jadi merah seperti itu sih. Tapi kalau make up palsu ya itu tadi ada kontennya yang nggak apa yang harusnya nggak ada tapi ada, terus bisa nyebabin efek samping seperti itu kayak gitu Mbak. Hmm. Baik Dok, wah ini Sobat Sehat nih perlu tahu banget nih, ternyata hal ini sangat penting apalagi ketika kita mendengar tadi Dokter Ita juga menjelaskan nih Sobat Sehat efeknya seluar biasa apa, ternyata kalau dipakai jangka panjang juga akan sangat berbahaya untuk tubuh kita gitu. Nah Dok, tadi kita ke Sobat Sehat yang cenderung untuk membeli make up yang offline atau ke toko langsung. Nah untuk yang online ini baiknya seperti apa langkah-langkah yang harus kita tegakkan sebelum kita membeli secara online, Dok? Oke, jadinya kalau yang kita lihat secara online itu biasanya emang susah ya. Tadi kayak yang tadi kita apa bahwa ada online store yang mengumpulkan berbagai macam toko-toko kecil untuk kita jual ke masyarakat. Nah, eh, sayangnya memang tidak ada regulasi terhadap toko-toko kecil yang tergabung dalam online shop seperti itu. Tetapi kan itu kan, nah sayangnya juga biasanya yang di apa namanya packaging yang di, disertakan atau di-upload di online shop itu packaging yang diambil dari website yang aslinya. Tetapi begitu dia sampai, ternyata begitu kita cocokkan sama website aslinya, oh ternyata tadi ya itu tadi apa namanya kemasannya itu uh, uh, warnanya lebih pudar, kata-katanya tidak cocok seperti itu sih Mbak. Kalau online sih memang susah. Biasanya kalau yang dari monggo sih kalau mau beli yang dari apa online shop seperti itu, tetapi memang susah karena dia biasanya yaitu mencantumkannya itu yang dia ambil dari website aslinya tanpa benar-benar foto yang eh, produknya dia yang akan dia jual, kecuali kalau kita apa apa namanya message chat pribadi minta tolong difotokan produk aslinya, lalu kemasannya gimana, lalu apakah ada tadi itu barcode, terus habis itu mungkin sudah ada apa izin dari BPOM seperti itu sih Mbak. Jadinya lebih ke kita eh, minta ke penjualnya itu untuk kejelasan dari produk aslinya, baik foto asli, lalu misalnya kita minta foto yang untuk tentang apa namanya
ingredients-nya, lalu regulasinya, BPOM-nya bagaimana, ada barcode apa enggak gitu sih Mbak, kalau yang online. Apakah lalu Dokter Ita artinya merekomendasikan para sobat sehat kita semua untuk kalau beli online ya harus lebih berhati-hati daripada offline, begitu Dok? Iya, jadinya soalnya kalau beli online itu kan kita nggak bisa nyoba ya kan Iya, Mbak. Kalau betul. ya betul, kalau kita beli offline itu kita bisa coba dulu di tangan, teksturnya gimana tadi itu, baunya seperti apa. Tapi kalau online itu memang sih saya juga nggak berani ngomong lebih aman itu kalau yang tadi yang apa yang jelas dia online make up terkenal yang S itu ya itu kan udah jelas-jelas apa Bonafit yang S yang apa dia benar-benar apa macam-macam make up itu terbukti dengan apa autentik authenticity-nya seperti itu. Tapi kalau mau di yang Indonesia yang misalnya kayak yang online shop yang tadi itu T sama S yang ini yang apa yang Indonesia bukan yang S yang luar negeri itu monggo-monggo aja. Cuman memang harus lebih hati-hati. Seperti itu sih Mbak. Baik Dok, nah ini perlu diperhatikan di Sobat Sehat karena memang promo-promo itu lebih banyak kita jumpai pada saat kita berjumpa dengan penjual-penjual online ya Dok ya. Apalagi menjelang Lebaran kali ini nih Sobat Sehat. Jelang Lebaran nih banyak kita nanti jumpa dengan saudara pengen menampilkan diri kita yang terbaik tapi juga harus hati-hati ya. Kalau sekarang Sobat Sehat sudah mulai untuk untuk mencari-cari make up online jadi memang harus diperhatikan. Tadi Dokter Itas juga sudah memberikan tips untuk kita bagaimana melihat make up yang palsu ini seperti apa dan apa-apa saja yang perlu kita waspadai. Nah, setelah ini Dok, mungkin kita akan jeda dulu sejenak. Setelah ini banyak dari Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan. Setelah ini kita akan bahas satu persatu ya, Dokter Ita. Iya. Dan Sobat Sehat kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Ed Sheeran mengeluarkan single baru dengan Eyes Closed untuk Anda tetap di sini di Bincang Sehat. Know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my delusion is here again, and I think you'll come home soon. A word brings me right back in, then it's only me that's in this room. I guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on, so I'm dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my eyes. So I'll keep dancing with my oh, I keep dancing with my. They're shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes
Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, kembali lagi di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Untuk para Sobat Sehat yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Kita berada di program kami, Bincang Sehat. Edisi hari ini, Sobat Sehat, hari Kamis 13 April 2023, ya, bersama dengan Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy. Awas tertipu make-up palsu. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Ita nih Sobat Sehat tentang makeup palsu nih, makeup yang seperti apa dan bagaimana cara kita mengenalinya. Ternyata Sobat Sehat sudah banyak yang mengajukan pertanyaan ya di 0812-3239-7300. Terima kasih banyak. Setelah ini kita akan bahas satu persatu pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya Sobat Sehat, sembari kita akan kembali lagi menuju sesi berikutnya, Anda juga boleh sembari follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm, dan Anda boleh juga nanti akan mengikuti topik-topik selanjutnya yang kami suguhkan untuk Anda. Ternyata sudah banyak nih pertanyaannya Dr. Ita untuk kita bisa bahas satu persatu dari Sobat Sehat, baik melalui WA atau melalui Zoom ini Dok. Sudah banyak ternyata. Tapi Iya ya Mbak, saya lihat, wah, saya juga senang nih lihat antusias Sobat Raisa ini untuk makeup palsu. Betul Dok, artinya kita punya kewaspadaan yang lebih Betul. biar tidak tertipu dengan makeup palsu. Nah Dok, tapi sebelum kita ke pertanyaan, apakah saya jadi penasaran, apakah ada makeup jenis-jenis makeup tertentu yang sering dipalsukan, atau mungkin yang sering itu bedah atau lipstick atau apa gitu, atau semuanya berpotensi bisa dipalsukan Dok? Iya Mbak, sayangnya itu semuanya ya Mbak. Jadinya ada lipstick, ada bedak, ada semuanya tuh bisa dipalsukan. Jadinya nggak ada yang produk-produk tertentu yang kayak eyeshadow seperti itu, maskara. Ya itu tadi kayak brush itu aja juga bisa dipalsukan kan? Yang kalau misalnya
rambut-rambutnya itu nggak rata, nggak halus gitu, itu berarti brushnya itu palsu seperti itu sih Mbak. Jadinya memang semuanya itu bisa dipalsukan. Tidak hanya make upnya tapi juga alatnya ya dok ya. Betul, betul. Oke Bu, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan ini dari Sobat Sehat. Terima kasih banyak untuk Ibu Cecilia Kustanti di Jogja. Selamat pagi dokter, apa kabar? Terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya, bagaimana bedanya efek ke kulit kita bila make up palsu atau kulit kita yang tidak cocok, Jeh? Terima kasih Radio Raisa. Moga dok, Oke, siap. Saya langsung jawab ya Mbak ya. silakan. Sebenarnya sih, ya, sebenarnya yang kalau efek sampingnya yang cepat, yang kayak tadi itu kayak merah seperti itu, terus kulit kita terasa panas itu sih kita nggak bisa bedain sih, Sobat Raisa. Jadinya biasanya ya udah langsung nggak pakai aja. Itu tandanya bahwa kita memang tidak cocok menggunakan make up itu, terus lebih baik tidak usah menggunakan make up itu, tetapi menggunakan make up yang lain, nyoba-nyoba seperti itu. Tetapi kalau bedanya make up palsu sama make up asli terhadap reaksinya sih nggak ada bedanya sih Mbak. Jadinya memang intinya kalau udah ada apa namanya make up asli yang nggak cocok gitu kan, make up palsu sama make up asli yang nggak cocok sih, intinya sih ya itu tadi. Misalnya kalau udah ada kerasa panas atau apa namanya merah-merah, itu berarti kita anjurkan itu untuk memakai make up yang merek lain atau yang tipe lain seperti itu sih Mbak. Baik dok, dan juga mungkin kejelasannya bisa ke dokter ya dok ya, untuk bisa Betul. memastikan ini karena palsu atau mungkin karena diri kita yang tidak cocok dengan produknya. Nah, Tapi kalau sekalian aja itu make up-nya dibawa ke dokter Mbak. Jadinya oh, biasanya dokter-dokter biasanya tuh kalau kita ada pasien datang gitu kan, apa mukanya merah-merah seperti itu, atau misalnya yang dia udah pakai berbagai macam make up seperti itu terus jadi kayak kepiting rebus gitu mukanya, itu biasanya kita malah di apa encourage atau meminta pasien untuk membawa semua make up-nya ke klinik kita. Jadinya kita bakal ngecek mana aja sih make up yang bonafit, mana aja make up yang bisa menimbulkan kayak gini kayak gitu Mbak. Jadinya misalnya kalau nggak cocok kayak gitu, terus habis itu ada timbul efek samping dan cukup mengganggu, benar katanya Mbak. Jadinya ke dokter aja, sekalian bawa make up-nya itu. Biasanya mhm. kita bisa monitoring mana yang cocok, mana yang enggak, terus mana yang palsu, mana yang enggak, kayak gitu. Baik dok, terima kasih banyak. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Cecilia. Terima kasih. Ada juga nih dok pertanyaan ramai sekali ternyata. Terima kasih untuk para sobat sehat yang ini di Zoom. Ada Mbak Safira Fadila, selamat pagi. Pagi dok, jika baru pertama kali membeli make up dengan brand dan jenis tertentu sehingga belum mengetahui bagaimana seharusnya tampilan atau tekstur make upnya itu bagaimana ya dok? Apakah ada tipsnya? Terima kasih dok. Oke, siap. Jadinya kayak gini Sobat Sehat, kan memang ya itu tadi kan kalau misalnya baru kayak gitu-gitu, pasti kan kita juga kalau ini kan berarti kita biasanya belinya offline ya, berarti ke tokonya. Nah, kita bisa bandingin brand itu ke brand-brand yang lain kayak gitu. Jadinya kita kan biasanya yang kita olesin di tangan kita itu kan macam-macam tuh, selain warnanya juga, tapi juga nyoba brandnya. Nah, itu coba aja mana yang chalky atau mana yang apa banyak bubuknya, baunya nggak enak, itu tuh berarti yang palsu. Seperti itu sih, Mbak. Kalau yang apa nggak hanya yang dengan brand yang sama, tetapi kita juga bandinginnya sama brand yang lain yang monggo mau lebih mahal, mau yang harga sama, mau lebih murah, tapi kita kita udah jelas oleskan di apa tangan kita rasanya gimana, dia apa larutan-larutannya itu terlarut dengan baik atau tidak, seperti itu. Jadi memang lebih aman kitanya sendiri yang menyentuh dan merasakan sendiri begitu ya dok ya? Betul, iya ini kalau baru ya Mbak ya, Oke. kalau baru nyoba-nyoba itu biasanya mending nyoba aja ke tangan kita dulu, soalnya begitu udah nyoba kebuka itu kan kalau rasa panas kan nggak bisa efek apa, udah nggak bisa apa ya, lebih susah daripada yang cuma tangan kita nyoba apa cuma satu satu goresan gitu, kita udah bisa tahu.
Baik dok. Nih ada juga dok ini selanjutnya dari Mbak Renita. Selamat pagi. Pagi dok, saya izin bertanya ya dok. Kadang ada oknum yang menjual kembali make up yang sudah kadaluarsa dengan mengubah expired date-nya pada kemasan. Jika seperti itu bagaimana ya dok? Apakah jika digunakan akan menimbulkan efek negatif? Terima kasih. Nah kadang ada penjual-penjual yang usil dok. Jadi udah Iya, expired tapi Mbak. diperbarui. Indonesia tuh kreatif banget ya, Mbak. Sayangnya Kelewat seperti kreatif itu. ya dok ya. Obat aja ada yang kayak gitu ya, Mbak, sayangnya. Ini apalagi cuma make up. Iya, nah sayangnya itu jadinya gini Mbak, kan kalau make up itu campuran dari beberapa komponen yang terus kita jadi satu. Itu baik yang segala macam maskara, bedak dan lain-lain. Nah, biasanya itu kalau kadaluarsa ada yang konsistensinya itu berubah seperti itu. Kita bisa tahu dari situ. Terus habis itu dia jadi bau, warnanya juga berubah. Terus habis itu komponen-komponennya dari make up itu dia mulai apa ya? Mulai mulai memisah seperti itu. Jadinya jadi ada apa butiran-butiran, jadi ada butiran-butiran yang besar maupun kecil seperti itu dan kita bisa lihat dari itu seperti itu Mbak. Dan lagi pula misalnya kalau itu apa make up-nya misalnya nih ini kalau yang itu tadi kan baru. Kalau yang lama tapi terus apa wah saya udah dulu pernah saya pakai ini tapi terus habis itu nggak saya gunakan lagi terus sekarang mau saya gunakan lagi tapi ternyata sudah expired. Nah, sayangnya kalau pas buka tutup make up seperti itu, terus kita oleskan, terus tinggal di situ tuh kan ada bakteri yang kemungkinan tertinggal di make up-nya itu dan itu bisa itu sih Mbak bisa bikin efek yang itu jelek untuk apa wajah kita seperti itu Mbak. Jadinya selain tadi itu kita bisa lihat dari konsistensinya berubah, terus komponennya mulai apa memisah sendiri-sendiri ada biasanya ada butiran-butirannya, lalu warnanya juga berubah, baunya juga berubah, terus biasanya kalau dia awalnya sering dipakai, terus kita simpen terus enggak itu bikin ada bakterinya itu, tetapi secara keseluruhan sih efek yang bisa terjadi kalau itu expired sih sebenarnya yaitu selain bakteria itu sama biasanya ada yaitu Mbak merah-merah sama akne jadinya aknenya itu jadi ya biasanya sih kita bisa lihat begitu pakai yang ini terus jadi timbul akne seperti itu atau jerawat seperti itu sih Mbak Hmm. Nj. Make up yang sudah kadaluarsa itu bisa dikenali dengan warnanya sudah mulai berubah, begitu ya dok? Warnanya Iya berubah, betul. lalu komponennya juga sudah mulai berubah. Nah, kalau nanti ada penjual-penjual yang usil untuk memperbarui expirednya, kita juga bisa mengenali dari dalamnya nih seperti apa, begitu ya dok ya? Iya betul dan efeknya juga ternyata juga ya itu tadi Mbak karena dia ada bakterinya itu bisa bikin kulit merah terus bisa bikin akne atau jerawat seperti itu sih Mbak. Ada tidak sih dok cerita-cerita dari ruang praktek begitu yang hanya karena make up tapi efeknya luar biasa ke tubuh begitu dok? Mungkin bisa di-share ke Sobat Sehat. Oke. Kalau yang make up terus luar biasa ke tubuh itu biasanya sih jarang ya. Jadinya kalau yang eh, sehari-hari itu make up memang biasanya hanya terbatas pada merah ya. Jadinya pada wajah. Jadinya wajahnya itu merah atau wajahnya jadi jerawatan atau wajahnya tadi itu jadi apa kayak kepiting rebus kayak gitu. Yang bener-bener dia merah seperti itu. Terus ada juga yang dia ketergantungan make up tertentu yang begitu dia lepas terus jadi jerawatan itu juga berarti tanda-tandanya itu make upnya juga nggak bagus seperti itu Mbak. Baik dok, jadi yang kita perhatikan nih Sobat Sehat tidak hanya make up yang kita waspada dengan make up yang palsu, make up yang tidak sesuai pun juga kita perlu waspadai dan untuk mengetahui hal Betul. itu juga kita boleh ya dok ya ketika kita sedang baik-baik saja, ini nggak apa-apa, oke-oke aja untuk ke dokter untuk konsultasi terkait dengan kesesuaian make up dengan kulit kita boleh ya dok ya? Oh, monggo ya jadinya ya itu selain kita apa bisa cek yang tadi itu kita oleskan di tangan apa
itu cocok sama kita enggak, ada merah apa enggak, itu juga ya monggo aja ke dokter kayak gitu. Sebenarnya sih kalau ke dokter itu biasanya kalau udah ada efek samping yang ada ya. Tapi misalnya kalau cuman mau, dok ini itu apa ya, untuk membersihkan kulit beruntusan saya seperti itu, atau merah-merah saya seperti itu, make up ini cocok nggak ya gitu. Itu mau aja. Baik dok, terima kasih banyak. Nah ini mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ini dok dari siapa ini tidak ada namanya. Oh Mbak Dewi, selamat pagi dokter. Izin bertanya, saat ini banyak dijual make up yang share in jar. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal tersebut? Mengingat akan lebih susah untuk memastikan make up tersebut ini asli. Terima kasih dok. Oke. Tadi apa Mbak, share apa? Share in jar, jadi Oh, make up yang dicampur itu loh dok. J. hair in gel. Share in jar. Oh, oke, sorry. Saya malah belum tahu istilah itu. Jadinya sebenarnya kita bisa tanya ke penjualnya itu kandungannya apa aja. Biasanya itu kalau yang kayak gitu, itu kandungannya pasti juga udah yang di udah terjual luas, cuman dia gabung-gabung sendiri gitu. Jadinya misalnya kayak lipstick dari apa namanya, mungkin foundation dari Maybelline dicampur foundation dari Revlon kayak gitu bisa juga, atau foundation dari mana-mana campur jadi itu. Dan kita tanya aja kandungannya itu apa aja, terus kita cek di website Mbak. Jadinya ada website yang bisa kita buat ngecek itu ke websitenya BPOM Mbak. Jadinya di BPOM itu ada list, ada website khusus buat yang kosmetik. Itu ada, cek aja di BPOM, di websitenya BPOM kayak gitu Mbak. Baik, jadi memang kita harus pintar-pintar nih sobat saya, sebelum membeli kita perlu riset dulu produknya seperti apa, kita cek Betul, di websitenya, website dari produk itu juga kita cek, website dari betul, BPOM juga kita pastikan keasliannya di situ, betul. dan dicek juga tadi apa namanya bahan-bahannya apa saja, aman atau tidaknya, dan ya ternyata perlu perlu apa namanya perlu waktu untuk kita sebelum membeli, tapi nggak apa-apa karena memang untuk kebaikan tubuh kita juga. Jadi Betul, biar setuju kita Mbak. tidak hanya cantik saja, tapi juga sehat ya dok ya. Iya Mbak, Oke, memang emang belum ada regulasi untuk yang kayak gitu sih Mbak, yang toko-toko kecil yang di internet yang jual online kayak gitu sih sayangnya. Mhm. Baik dok. Dokter ini terima kasih banyak, ini ternyata sudah tidak terasa sudah 1 jam dokter menemani kita semua. Kepada para sobat saya terima kasih banyak atas ilmunya pagi hari ini, biar kita juga siap-siap menuju nanti Lebaran, kita juga belanja-belanjanya juga tetap kita perhatikan juga, apalagi Iya belanja betul. makeup. Dokter mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat saya yang mendengarkan pagi hari ini di radio, di website ataupun di Zoom, silahkan dok. Oke, jadi sobat sehat, jadinya yang tadi itu ya, yang udah saya sharing bahwa make up palsu tuh sudah bisa kita temukan di mana-mana, baik online maupun offline. Terus habis itu bahkan make up palsunya itu ada yang menyerupai make up aslinya. Dan memang kita harus pintar-pintar ngecek keaslian dari produk itu, autentisitas dari produk itu. Jadinya bisa ngecek di website, bisa ngecek dibandingin sama yang udah kita punya sebelumnya seperti itu. Baik Itu dok, aja sih terima Mbak. kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Ita sudah mampir kembali di Radio Indonesia Sehat. Salam sehat untuk dokter. Semoga hari ini apapun yang dokter kerjakan dilancarkan, diberikan kelancaran. Amin. Siap Terima Mbak. kasih juga Sobat Sehat-sehat ya Sehat. Mbak. Iya, terima kasih dok. Ini dokter Jangan dapat bosan-bosan salam. sama saya ya Mbak. Oh, enggak dok. Terima kasih. Ini Sobat Sehat, kita bisa lebih aware lagi untuk bisa lebih mengetahui makeup-makeup seperti apa yang pas untuk tubuh kita, dan kita bisa menghindari dari makeup palsu. Silahkan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda, atau mungkin teman-teman Anda, atau mungkin adik-adik yang remaja nih yang pada mulai sudah coba-coba makeup. Sepertinya penting juga untuk tahu tentang hal ini biar efeknya tidak sakit, tidak menyakiti tubuh kita. Niatnya sih mempercantik, tapi malah menyakiti, kan jadi bahaya juga. Semoga kita bisa sama-sama
menajamkan penglihatan kita dan juga kita menguatkan riset juga untuk kita lebih tahu nih mana makeup yang palsu, mana yang asli. Terima kasih banyak Dokter Ita kembali dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf ya Dok ya bila ada kesalahan pada saat acara Sama-sama Mbak. Senang Maaf saya bertemu. nggak bisa on cam juga ini soalnya takut internet sinyalnya buruk. Tidak apa-apa sekali dokter. Terima kasih banyak Sobat Sehat semuanya dan saya Galuh pamit undur diri dan terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah menikmati Raisa Radio pada kesempatan pagi hari ini di website, di Zoom ataupun di radio aplikasi streaming. Tenang saja Anda juga bisa membagikan informasi ini dalam bentuk yang lain, dalam bentuk audio podcast yang bisa Anda nikmati di Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami harap semoga hari ini, semoga apapun aktivitas Anda lancar semua Sobat Sehat dan semoga lagu terakhir ini, lagu dari Ellie Goulding dengan Like a Savior menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tetap menyatu bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat.